Hai, selamat datang di channel alur cerita film Cinemasi Recap. Apa jadinya jika manusia diberi teknologi untuk memperbesar ukuran tubuh menjadi raksasa seperti Ultraman? Film yang akan Mimin bahas berjudul Shin Ultraman yang rilis pada tahun 2022 kemarin. Film ini disutradarai oleh Shinji Higuchi, dibintangi oleh Takumi Saito, Koji Yamamoto, dan Masami Nagasawa. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Shin Ultraman. Semoga. Pada suatu hari, Jepang diserang oleh kaiju atau makhluk raksasa yang diberi nama Gomez. Peristiwa ini menyebabkan bencana besar. Makhluk itu berhasil dibunuh oleh pasukan pertahanan. Beberapa saat kemudian, muncul lagi makhluk raksasa tak dikenal nomor 2 diberi nama Bunga Mammoth. Makhluk itu berhasil dibunuh dengan menggunakan gas karbon dan api. Lalu muncul lagi makhluk raksasa tak dikenal ketiga bernama Peguila yang mengeluarkan gas beku menyebabkan seluruh Tokyo beku. Seorang ilmuwan wanita menemukan kelemahannya dan berhasil membunuh Peguila. Makhluk raksasa tak dikenal berikutnya termasuk golongan spesies kelas S yang lebih berbahaya. Makhluk ini diberi nama burung Largeus. Namun tak lama kemudian makhluk ini malah kabur entah kemana. Akibat kemunculan monster kelas S ini, pemerintah Jepang kemudian membentuk Badan Pencegahan Bencana atau DPA dan juga Badan Penanggulangan Kaiju yang disebut Triple SP yang diketuai oleh Tatsuhiko Munakata dengan kaptennya Kimio Tamura, perencana strategi Shinji Kaminaga, ahli biologi Yumi Funaberi, dan ahli fisika Akihisa Taki. Beberapa saat kemudian muncul kaiju nomor 5 yang bernama Kaigel. Kaiju ini merupakan misi pertama Triple SP. Kaigel berhasil dibunuh atas bantuan dari Triple SP. Lalu muncul kaiju bawah tanah nomor 6 bernama Pagos yang memakan bahan radioaktif. Pagos pun berhasil dikalahkan atas bantuan Triple SP lagi. Dan saat ini, DPA melaporkan ada objek tidak diketahui sedang bergerak. Seluruh penduduk desa yang berada di sekitar lokasi langsung dievakuasi. Anggota Triple SP telah sampai di lokasi. Mereka mulai menganalisa makhluk raksasa tersebut. Monster raksasa kali ini memiliki kemampuan yang tak terlihat. Namun dia bisa dideteksi dengan reruntuhan di sekitarnya dan bisa dilihat jelas dengan inframerah. Funaberi sebagai ahli biologi mendeteksi bagian tubuh makhluk itu. Kesimpulan yang dia dapat adalah senjata panas dan laser tidak akan berfungsi untuk makhluk tersebut. Monster itu lalu berhenti di gardu listrik dan kemudian mulai menyedot aliran listrik. Tiba-tiba bentuk tubuhnya mulai terlihat saat sudah kenyang. Kapten Triple SP Tamura memerintahkan untuk memutuskan semua aliran listrik. Namun hal itu membuat sang monster malah semakin marah. Monster itu mulai menghancurkan jaringan listrik yang ada di sana. DPA lalu menamai monster itu dengan nama Neronga. Neronga bergerak menuju Gunung Uchi, membuat pemerintah terpaksa memadamkan listrik di sekitar sana. Tamura memerintahkan untuk menembakkan rudal ke kepala Neronga. Beberapa rudal kemudian ditembakkan ke arah Neronga, namun monster itu berhasil menghalau semua rudal. Neronga lalu membalas serangan. Dia menembakkan aliran listrik yang mengguncang markas Triple SP. Taki menyarankan untuk menyiram air pada Neronga agar konslet. Namun Kaminaga mengatakan bahwa kulit Neronga sangat kuat dan menyengat, jadi ada kemungkinan cara itu tidak berhasil. Semua kemungkinan yang terpikirkan oleh anggota Triple SP tidak akan bisa untuk mengalahkan Neronga. Tiba-tiba, Kaminaga melihat ada seorang bocah di daerah bencana. Dia langsung keluar markas dan berlari untuk menolong bocah itu. Neronga terus merusak kota, sementara Kaminaga berlari untuk menyelamatkan bocah tersebut. Tiba-tiba, ada yang datang dari luar atmosfer bumi dengan kecepatan 12.000 km per jam. Objek itu mendarat dekat Neronga, menyebabkan ledakan hebat yang melempar Neronga dan mengguncang markas Triple SP. Kaminaga yang sudah berhasil menyelamatkan bocah itu terlihat melindungi si bocah dari ledakan. Kaminaga pun tertimpa pohon yang jatuh. Tamura mengira kalau makhluk yang turun ke bumi itu adalah salah satu kaiju. Tapi Funaberi mengatakan kalau makhluk itu berbentuk seperti manusia. Makhluk itu pun menampakkan diri. Dia berwarna perak. Neronga langsung menyerang makhluk perak dengan aliran listrik tegangan yang sangat tinggi. Namun makhluk itu bisa menahannya. Makhluk perak lalu mulai mendekati Neronga walaupun Neronga masih menyerangnya. Neronga kemudian berjalan mundur dan tubuhnya mulai tidak terlihat. Makhluk perak lalu menembakkan sinar laser ke arah Neronga menyebabkan ledakan yang sangat dahsyat. Secara mengejutkan, Neronga berhasil dikalahkan. Makhluk perak itu pun terbang dan menghilang, membuat semua orang kebingungan. Keesokan harinya, seorang wanita yang bernama Hiroko Asami hari ini mulai bekerja dengan Triple SP. Sebelumnya dia bekerja di Badan Intelijen dan hari ini dia dipindahkan di Triple SP. Di sini Asami ditugaskan untuk menyelidiki raksasa perak misterius. Funaberi menceritakan pada Asami
Sebelumnya, saat raksasa perak mendarat di hutan, posisi Kami Naga yang paling dekat dengan raksasa itu. Asami lalu meminta laporan tentang raksasa itu kepada Kami Naga. Namun Kami Naga menjawab kalau dia tidak sadarkan diri, jadi dia tidak ingat apa-apa. Asami kemudian memberi nama raksasa itu dengan nama Ultraman. Para anggota Triple SP diminta untuk membuat laporan mengenai Ultraman yang akan diserahkan pada pihak PBB. Di sisi lain, ada yang berubah dari sikap Kami Naga setelah insiden menyelamatkan bocah kemarin. Dia menjadi lebih pendiam dan suka menyendiri. Sekarang dia lebih sering membaca buku dan kurang bersosialisasi. Di distrik Momoyama, kota Kamikita, tiba-tiba muncul kaiju. Kaiju itu muncul dari dalam tanah dan menyebabkan tanah longsor. Tim Triple SP pun bergegas menuju lokasi. Tim Triple SP bekerja sama dengan DPA untuk menangani kaiju bawah tanah itu. Kaiju itu terdeteksi bergerak di bawah tanah menuju suatu tempat. Seluruh warga sipil pun dievakuasi. Kaiju itu terdeteksi bergerak menuju gudang penyimpanan limbah nuklir. Kaiju ini sama dengan Pagos yang memiliki kandungan radioaktif di tubuhnya dan mempunyai tembakan laser yang berbahaya. Untuk itulah diperlukan evakuasi besar-besaran agar tidak ada yang terkena kontaminasi radioaktif. Kaiju itu akhirnya dinamai Gabora. Taki menyarankan untuk membunuh Gabora di bawah tanah sehingga kemungkinan kontaminasi akan lebih kecil. Tamura memutuskan menggunakan rudal. Sebuah pesawat lalu menjatuhkan beberapa rudal untuk menghancurkan Gabora, namun ternyata tidak berhasil. Gabora pun akhirnya muncul ke permukaan. Ini merupakan kesempatan untuk menyerang. Tapi menurut Kami Naga, hal itu sangat berbahaya karena lokasi ini sangat dekat dengan gudang penyimpanan limbah nuklir. Secara aneh tiba-tiba Kami Naga memutuskan berlari keluar markas sendirian menuju hutan. Di luar, Gabora semakin dekat dengan gudang penyimpanan limbah nuklir. Tamura memerintahkan anak buahnya untuk segera bergerak. Asami menyadari kalau Kami Naga sudah tidak ada di antara mereka. Di tengah hutan, Kami Naga memencet tombol di benda yang ada di tangannya. Dan secara mengejutkan, dia mulai berubah menjadi Ultraman. Ultraman yang muncul sekarang tidak hanya berwarna perak, namun juga dengan corak warna merah di tubuhnya. Ultraman terbang mendekati Gabora. Ultraman langsung menendang Gabora. Semua orang khawatir karena jika Ultraman menggunakan sinarnya untuk menghancurkan Gabora, maka akan terjadi bencana nuklir. Gabora menghantam Ultraman dengan tentakel yang dia punyai, lalu menyudutkan Ultraman dengan kepalanya yang mirip bor. Ultraman membalas serangan menendang dan melemparnya. Gabora kemudian menancapkan kedua tentakelnya di tanah, lalu membuka bor yang ada di kepalanya. Tim Triple SP kini sudah sampai di dekat lokasi. Gabora lalu menembakkan sinar radiasi ke arah Ultraman. Ultraman menahan serangan itu dengan tubuhnya. Karena kalau dia menghindar, maka akan membahayakan tim Triple SP yang ada di sana bisa terkena sinar radiasi. Ultraman menjadikan dirinya sebagai tameng. Corak merah pada tubuh Ultraman tiba-tiba berubah menjadi hijau yang menandakan bahwa energinya melemah. Akhirnya, Ultraman meninju Gabora hingga tak sadarkan diri. Ultraman kemudian membawa tubuh Gabora ke angkasa. Bumi pun bisa diselamatkan. Tamura terlihat memasuki ruangan Triple SP, tapi dia tidak menemukan Kami Naga di sana. Sejak pertempuran dengan Gabora, Kami Naga sering tidak kelihatan. Hari ini mereka didatangi oleh ketua Triple SP. Tiba-tiba lampu padam. Taki pun panik. Dia mengecek komputer yang menyimpan data-data. Data-data itu pun hilang. Parahnya lagi mereka tidak memiliki backup. Dari arah pintu lalu muncul sesosok makhluk yang mengaku kalau dialah yang menyebabkan listrik padam. Nama makhluk itu adalah Zarab. Dia merupakan alien dari planet lain. Zarab menggunakan aplikasi terjemahan yang terpasang di salah satu perangkat Triple SP. Hal itu membuatnya bisa berkomunikasi dengan manusia dalam bahasa apapun. Zarab kemudian berkata kalau dia bisa memancarkan gelombang elektromagnetik yang kuat sehingga dia bisa memadamkan listrik. Dengan kemampuannya, Zarab mengembalikan lagi semua data milik Triple SP. Zarab kemudian berkata kalau dia ingin menjalin hubungan persahabatan dengan negara-negara di bumi. Dan yang pertama adalah Jepang karena kebetulan dia mendarat di Jepang. Dia lalu meminta untuk berbicara dengan Perdana Menteri Jepang. Singkat cerita, Jepang kini sudah menandatangani perjanjian dengan Zarab. Alasan terbesar Jepang menerima perjanjian itu adalah karena mereka takut soalnya Zarab mempunyai teknologi yang luar biasa. Kami Naga dan teman lamanya sedang ada di mobil untuk membahas tentang perjanjian pemerintah Jepang dengan Zarab. Perjanjian itu tidak menguntungkan, tidak adil dan berat sebelah untuk pihak Jepang. Zarab kini mengendalikan Kementerian Luar Negeri. Zarab juga berencana untuk mengunjungi negara lain untuk melakukan perjanjian yang serupa dengan negara lain. Setelah Kami Naga sendirian, tiba-tiba Zarab muncul di sampingnya. Zarab tahu kalau Kami Naga adalah Ultraman. Zarab memberitahu tujuan sebenarnya dia datang ke bumi adalah untuk menimbulkan konflik antar negara dan membuat manusia memusnahkan diri mereka sendiri. Ketika manusia sudah tahu keberadaan alien itu nyata, maka hal itu bisa membahayakan alien lainnya. Untuk itulah Zarab harus memusnahkan manusia sebelum manusia memerangi alien.
Zarab akan memanfaatkan keberadaan Ultraman untuk menjalankan misinya. Tentu saja, Kaminaga tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Dia menodongkan pistol ke arah Zarab, namun Zarab membuat Kaminaga pingsan. Zarab membuat mereka tidak terlihat dan membawa Kaminaga pergi. Malam harinya, Tamura mendapatkan telepon yang menginformasikan kalau Ultraman sedang mengamuk di tengah kota. Akibat kejadian ini, pemerintah Jepang memerintahkan untuk menyerang Ultraman. Namun rudal tidak mempan untuk Ultraman. Di tempat lain, Zarab mendatangi Perdana Menteri dan mengatakan bahwa prediksinya benar. Ultraman berniat menghancurkan Jepang. Walaupun Asami menemukan sesuatu yang aneh dengan tindakan Ultraman yang sedang mengamuk, namun Tamura mengatakan kalau Ultraman sekarang adalah musuh mereka. Asami meminta bantuan rekannya untuk mencari Kaminaga yang tiba-tiba menghilang. Setelah beberapa saat mencari, teman Asami menemukan mobil Kaminaga yang sudah ditinggalkan selama 3 hari. Taki tiba-tiba histeris. Dia memperlihatkan sebuah video kepada rekan-rekannya. Sebuah video yang memperlihatkan seorang pemuda yang tampak dari belakang berubah menjadi Ultraman. Asami kemudian mencari tahu lebih lanjut tentang orang itu. Mereka semua pun kaget saat tahu kalau orang yang ada di video itu adalah Shinji Kaminaga, rekan mereka sendiri. Sampai saat ini Kaminaga belum juga ditemukan. Asami berusaha menghubunginya, namun handphonenya tidak aktif. Tamura curiga kalau Kaminaga diculik karena identitasnya yang seorang Ultraman. Tak ada CCTV yang merekam kemana Kaminaga pergi. Mereka pun mencurigai Zarab pelakunya. Di tempat lain, Zarab mengajukan proposal pemusnahan Ultraman kepada Perdana Menteri Jepang. Zarab beralasan kalau Ultraman berniat memusnahkan manusia. Sebagai makhluk luar angkasa yang menginginkan perdamaian, Zarab tidak bisa membiarkan hal ini terjadi. Namun pihak DPA masih ragu kalau Ultraman adalah musuh bagi mereka. Dia merasakan kalau raksasa yang kemarin mengamuk bukanlah Ultraman yang asli. Zarab pun berusaha meyakinkan kalau yang kemarin mengamuk adalah Ultraman yang asli. Di tempat lain, Kaminaga disekap di sebuah gedung oleh Zarab. Tangannya diborgol dan kakinya diikat. Zarab menginginkan alat yang bisa merubah Kaminaga menjadi Ultraman. Tapi ternyata saat ini alat itu tidak ada pada Kaminaga. Akhirnya Zarab pun pergi meninggalkan Kaminaga. Di dalam kantor, Asami membuka tasnya dan menemukan amplop coklat aneh di dalamnya. Ternyata amplop itu adalah pemberian dari Kaminaga. Di dalam amplop terdapat kapsul beta yang digunakan Kaminaga untuk berubah menjadi Ultraman. Asami pun heran kenapa Kaminaga memberikan kapsul itu kepadanya. Tiba-tiba Ultraman gadungan kembali muncul, membuat semua orang yakin kalau Ultraman itu adalah propaganda Zarab. Tamura memerintahkan anak buahnya untuk bergerak. Mereka bergerak menuju lokasi di mana Ultraman palsu itu terlihat. Saat hendak menuju lokasi, Asami dicegat oleh teman Kaminaga. Orang itu memberikan petunjuk tentang keberadaan Kaminaga. Asami pun pergi dengan orang itu setelah mendapatkan izin dari Tamura. Teman Kaminaga menceritakan kalau Kaminaga sempat memberikan sinyal yang menyuruhnya untuk melacak Kaminaga. Untung saja Kaminaga meninggalkan jejak dengan tinta khusus di kakinya. Asami pun bergegas menuju tempat di mana Kaminaga disekap. Asami pun berhasil menemukan Kaminaga. Dia memberitahu Kaminaga bahwa seluruh dunia sudah tahu kalau dia adalah Ultraman. Asami pun bertanya apakah Kaminaga itu manusia atau makhluk luar angkasa. Kaminaga menjawab bahwa dia adalah dua-duanya, yaitu manusia dan juga makhluk luar angkasa. Asami mengembalikan kapsul beta milik Kaminaga dan menyuruhnya menghabisi Ultraman palsu. Tiba-tiba sebuah tangan raksasa mengambil Asami. Tangan itu milik Ultraman palsu. Kaminaga pun bergegas berubah menjadi Ultraman. Kini ada 2 Ultraman di kota. Kaminaga menendang tiruannya hingga membuat Asami terlempar dan berhasil ditangkap lagi. Kedua Ultraman itu pun bertarung. Kaminaga menembakkan lasernya hingga membuat Ultraman palsu terangkat dan terjatuh. Ultraman palsu pun menabrak sebuah gedung dan tak lama kemudian wujudnya berubah menjadi Zarab. Zarab membalas serangan Ultraman. Mereka berdua bertempur di udara. Mereka bertarung dengan sengit. Ultraman pun mengeluarkan laser berbentuk lingkaran dan membelah tubuh Zarab menjadi 2 dan meledak. Zarab pun berhasil dikalahkan. Keesokan harinya, badan intelijen dari berbagai negara kini mencari Kaminaga, tapi tidak ada seorang pun yang berhasil menemukannya. Tamura berkata pada anak buahnya kalau pemerintah sudah menyatakan kalau Kaminaga sudah tewas dan sekarang dia berstatus sebagai makhluk luar angkasa. Meskipun demikian, di luar kantor Triple SP banyak sekali agen mata-mata asing yang sedang mencari Kaminaga. Selain Kaminaga yang menghilang, kini Asami juga ikut-ikutan menghilang secara misterius. Tamura lalu menerima telepon yang memberitahunya kalau Asami sudah ditemukan. Semua orang pun berkumpul di tengah kota. Wartawan, polisi semuanya berkumpul di sana. Beberapa saat kemudian muncul Asami. Semua orang terkejut melihat Asami yang sekarang menjadi raksasa. Tamura menyuruh untuk tidak menyerang Asami. Anggota Triple SP mendekati Asami. Tamura berusaha memanggilnya, namun Asami tidak bereaksi. Funaberi menyadari kalau tatapan mata Asami kosong seperti sedang dihipnotis.
Asami tiba-tiba menghancurkan jendela gedung dengan tangannya. Semua orang pun panik. Perdana Menteri sudah memberikan izin untuk menyerang, namun Tamura melarangnya. Meskipun Asami menjadi raksasa, dia masih yakin Asami bisa kembali ke wujud seperti semula. Tiba-tiba terdengar suara aneh. Suara itu mengatakan untuk tidak menyakiti Asami. Dia hanya membuat Asami sebagai sampel percobaan. Dia hanya ingin membuat semua orang tahu kalau Ultraman bukanlah satu-satunya makhluk yang bisa merubah tubuhnya menjadi raksasa. Suara itu lalu menghilang dan Asami tiba-tiba ambruk tak sadarkan diri. Beberapa saat kemudian, setelah Taki menganalisis tubuh Asami yang sedang tertidur, Taki berkata kalau Asami raksasa memiliki tubuh yang begitu kuat seperti Ultraman. Tidak ada alat yang bisa memotong rambutnya walau hanya sehelai saja. Raksasa ini bisa dijadikan sebagai senjata perang meski dengan tangan kosong. Tiba-tiba muncul seorang laki-laki bernama Mephilas masuk ke dalam ruangan. Dia adalah makhluk luar angkasa yang mengaku lebih dulu sampai di bumi daripada Ultraman. Dia datang ingin bernegosiasi. Mereka menyadari kalau Mephilas adalah suara aneh yang tadi mereka dengar. Mephilas kemudian menunjukkan sebuah kotak yang tiba-tiba turun dari langit. Kotak itu adalah Beta Box yang bisa memperbesar tubuh manusia mirip seperti kapsul beta milik Ultraman. Mephilas menekan sebuah tombol dan tiba-tiba Asami berubah menjadi normal kembali. Mephilas lalu bertemu dengan Perdana Menteri Jepang. Dia menawarkan kerjasama dengan pemerintah dengan teknologi yang mampu memperbesar tubuh manusia miliknya. Mephilas akan memberikan Beta Box miliknya dan sebagai imbalan, dia meminta pemerintah Jepang untuk menerimanya sebagai pemimpin negara. Keesokan harinya, Mephilas terlihat berada di taman bertemu dengan Kaminaga. Mephilas menawarkan kerjasama dengannya. Mephilas mengaku kalau dialah yang telah membangkitkan para kaiju. Hal itu dia lakukan untuk mencari tahu teknologi milik umat manusia. Mephilas juga menggunakan kaiju untuk memancing Ultraman keluar. Mephilas membiarkan Zarab membuat manusia merasa lemah. Baru setelah itu, dia memperlihatkan kemampuan Beta Box kepada manusia. Mephilas ingin manusia tunduk padanya. Mephilas menambahkan bahwa dia akan merubah manusia sebagai senjata perang dengan menggunakan Beta Box itu. Mephilas dan Kaminaga melanjutkan obrolan mereka di dalam kedai. Mephilas memberikan pilihan kepada Kaminaga untuk bekerja sama dengannya atau menyerah karena kehidupan manusia sekarang ada di tangan Mephilas. Mephilas berkata kalau mencampuri urusan manusia sama halnya dengan melanggar aturan dari planet cahaya tempat Ultraman berasal. Jadi Mephilas meminta Ultraman untuk tidak ikut campur rencananya dalam menguasai manusia. Terlebih, Mephilas sudah membuat perjanjian dengan manusia tentang teknologi Beta Box. Ultraman tidak bisa melarang Mephilas karena itu akan melanggar aturan planet cahaya. Namun karena ada jiwa manusia di dalam dirinya, Kaminaga memiliki keinginan untuk melawan. Aturan planet cahaya tidak akan berlaku untuk jiwa manusia yang ada di dalam diri Kaminaga. Setelah pertemuannya dengan Mephilas, Kaminaga menelpon Asami. Dia meminta bertemu dengan anggota Triple SP yang lainnya. Akhirnya mereka pun bertemu di bawah tanah. Kaminaga meminta bantuan anggota Triple SP untuk merebut Beta Box milik Mephilas. Meskipun hal ini berarti melawan pemerintah. Kaminaga berkata kalau sampai Beta Box disalahgunakan oleh manusia, maka akan berakibat fatal. Mereka harus mengambilnya sebelum Mephilas memberikannya kepada pemerintah besok pagi. Namun sebelumnya, Kaminaga harus menemukan posisi Beta Box yang disembunyikan di dalam dimensi lain. Tapi masalahnya mereka tidak bisa melihat dimensi yang mana. Funaberi memberitahu kalau sebelumnya Asami terpapar energi Beta Box. Pasti aroma tubuh Asami bisa membantu Kaminaga mencari jejak Beta Box. Kaminaga pun mulai mencium aroma tubuh Asami yang pernah dirubah menjadi raksasa menggunakan Beta Box. Setelah mencium bau Asami, Kaminaga pun tahu di mana Beta Box disembunyikan. Keesokan harinya, setelah menandatangani perjanjian dengan pemerintah, Mephilas memunculkan Beta Box miliknya. Tiba-tiba Ultraman ikut muncul dan melempar Beta Box itu. Tim Triple SP menggunakan helikopter menangkapnya. Mephilas pun berubah wujud ke aslinya dan berubah menjadi raksasa. Ultraman meminta Mephilas membawa Beta Box-nya untuk pergi meninggalkan bumi. Namun Mephilas menolak. Mereka pun mulai bertarung. Mereka beradu senjata laser. Akibat pertarungan ini, energi Ultraman perlahan-lahan berkurang, sementara tidak dengan Mephilas. Mephilas bisa saja menang, namun dia melihat Ultraman lain berwarna emas dari kejauhan. Dia pun langsung menghentikan pertarungan dan sambil gemetar berkata kalau dia bersedia pergi dari bumi sekaligus membawa Beta Box. Keesokan harinya, Kaminaga berada di tengah hutan bersama dengan Ultraman emas yang sebelumnya terlihat yang bernama Zofi. Di sana juga ada jasad Kaminaga yang asli. Ternyata selama ini Kaminaga yang asli terbunuh saat menyelamatkan bocah dari ledakan. Ultraman tersentuh melihat manusia yang mau mengorbankan dirinya demi orang lain, sehingga dia memutuskan bergabung dengan manusia itu menggunakan identitas Kaminaga, meskipun hal itu melanggar aturan planet cahaya tempatnya berasal.
Sophie datang sebagai utusan dari planet cahaya. Sophie berkata bahwa dia harus memusnahkan manusia karena akibat kejadian baru-baru ini, semua makhluk di alam semesta mengetahui kalau bumi memiliki sumber daya manusia yang berpotensi diubah menjadi senjata pemusnah massal. Sophie harus memusnahkan manusia sebelum hal mengerikan terjadi. Sophie lalu mengeluarkan senjata mematikan yang disebut Zeton, mengirimnya keluar atmosfer bumi. Zeton memiliki kemampuan untuk menghancurkan tata surya. Dengan cepat, Zeton berubah menjadi ukuran yang sangat besar di luar angkasa. Zeton bisa terlihat oleh manusia, namun mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Kaminaga mendatangi kantor Triple SP dan memberitahukan perihal Zeton. Nanti, setelah Zeton siap, maka Zeton akan menembakkan bola energi super panas setara 1 tera Kelvin atau setara 1 triliun derajat yang bisa menghancurkan tata surya termasuk bumi. Satu-satunya cara untuk selamat adalah mengalahkan Zeton. Namun semua senjata di muka bumi juga tidak akan cukup untuk melawan Zeton. Ultraman pun mulai terbang mencoba melawan Zeton. Dia menembaki Zeton berkali-kali menggunakan lasernya, namun tidak berhasil. Zeton menyerang balik dengan kekuatan besar hingga membuat Ultraman terlempar. Hal ini membuat Kaminaga dirawat di rumah sakit. Semua orang pun pasrah atas apa yang akan terjadi setelah kekalahan Ultraman ini. Funaberi masih berusaha mencari tahu kelemahan Zeton, tapi tidak dengan Taki yang sudah putus asa tidak mendukung rekannya. Sampai akhirnya Funaberi memberitahu Taki ada flash disk yang ditinggalkan Kaminaga untuk Taki. Flash disk itu ternyata berisi tentang prinsip dasar sistem beta dan teorema antar dimensi. Taki pun mulai paham apa yang harus dia lakukan setelah melihat isi flash disk itu. Dia akan menggunakan prinsip pemindahan dimensi. Dengan cara ini, mungkin saja mereka bisa memindahkan energi panas Zeton ke dimensi lain. Taki pun berusaha dengan keras. Dia meminta bantuan kepada semua ilmuwan yang ada di bumi. Sementara Asami rutin mengunjungi Kaminaga dan memberinya semangat untuk kembali sadar. Singkat cerita, Zeton sudah mulai membentuk bola panas yang siap ditembakkan ke bumi. Dan pada saat itulah Kaminaga sudah kembali sadar. Mereka pun berdiskusi mengenai cara untuk mengalahkan Zeton. Taki sudah memodifikasi kapsul beta milik Ultraman yang akan membuka gerbang dimensi lain. Waktu yang dimiliki Ultraman hanya 1 milidetik untuk memfokuskan gelombang gravitasi yang dihasilkan bola panas api Zeton dan mendorong Zeton ke dimensi lain. Rencana ini tentu memiliki resiko, yaitu akan membuat Ultraman itu sendiri akan ikut terlempar ke dimensi lain. Tamura tidak setuju dengan rencana ini karena bisa membahayakan Ultraman. Namun Ultraman tidak masalah karena Ultraman merasa hidupnya tidak akan sia-sia jika digunakan untuk melindungi manusia. Kaminaga pun langsung berubah wujud menjadi Ultraman dan terbang mendekati Zeton. Dia lalu menekan lagi kapsul beta dan menghasilkan bola energi yang mengelilingi tubuh Ultraman. Ultraman menekan bola Zeton dengan bola energi yang dia miliki. Kemudian dia berhasil masuk ke dalam dimensi lain. Ultraman berusaha keluar namun akhirnya dia sendiri malah tersedot ke dimensi lain. Begitu pula dengan Zeton. Zeton pun menghilang dan umat manusia berhasil diselamatkan. Di bumi, tim Triple SP menunggu Ultraman muncul kembali. Namun Ultraman tidak kunjung terlihat. Di dalam dimensi lain, Ultraman dibangunkan oleh Sophie yang berhasil melacak keberadaannya. Sophie akhirnya sadar bahwa manusia adalah makhluk yang menarik dengan kecerdasan, keberanian, dan kemampuan yang bisa membantu Ultraman menyingkirkan Zeton. Sophie berubah pikiran tidak akan memusnahkan manusia. Dia berniat memulangkan Ultraman ke planet cahaya. Mendengar hal itu, Ultraman menolak. Dia berkata kalau dia sudah berbagi tubuh dengan Kaminaga. Untuk menjaga Kaminaga tetap hidup, maka Ultraman harus tetap berada di bumi. Namun Sophie bersikeras membawa Ultraman ke planet cahaya karena Ultraman harus menerima hukuman karena sudah melanggar aturan planet cahaya. Ultraman pun berkata kalau dia bersedia memberikan nyawanya untuk Kaminaga. Ultraman ingin Kaminaga tetap hidup, walaupun itu berarti dia akan mati. Akhirnya Sophie mengabulkan permintaan Ultraman. Sophie memisahkan tubuh Ultraman dengan Kaminaga. Kaminaga pun mulai membuka matanya. Dia melihat Tamura, Taki, Funaberi, dan Asami yang begitu lega melihatnya kembali sadar. Dan berakhirlah alur cerita film Shin Ultraman ini guys. Semoga kalian terhibur. Pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah hati-hati jika masuk ke dalam hutan. Siapa tahu tiba-tiba kalian tidak sengaja diinjak oleh Ultraman hingga tewas. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa follow semua media sosial kami. Dan sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye!